Sajiwo. Hah? Di awal episode ini, kita langsung menuju kepada Mak Lampir yang di saat itu sedang bingung karena ia tidak bisa mengalahkan Bagus Sajiwo yang selalu menyerangnya dengan serbuk racun jika ia berhadapan dengannya. Setelah berpikir dan mengingat-ingat orang yang kira-kira bisa mengatasi serbuk racun tersebut, Mak Lampir pun kemudian teringat pada salah satu temannya, yaitu Balong Mangkilang, yang merupakan raja dedemit dan ahli dalam membuat adonan tepung beracun. Selanjutnya, nenek tua itu pun segera menuju kediaman Balong Mangkilang untuk meminta ramuan yang bisa mengatasi serangan racun Bagus Sajiwo. Kebetulan di saat itu si raja dedemit sedang membuat tepung racun andalannya. Sudah, jangan banyak cincong. Lekas katakan apa yang harus kukerjakan. Tunjukkan Bagus Sajiwo. Manusia semuda itu. Untuk apa? Pemuda itu punya serbuk racun yang bisa membuat orang jadi buta. Aku tidak sanggup melawannya. Aku yakin kau mampu, karena kau ahlinya. Ya sudah, pulang saja kamu. Biar pemuda itu aku yang urus. Terima kasih, Balong Mangkilang. Kau memang sahabatku yang paling baik. Sontoloyo. Di sisi lain, tampak Bagus Sajiwo dan Jatmiko yang sedang berbincang di tengah hutan. Pada saat itu, Bagus Sajiwo baru saja membebaskan Jatmiko dari sihir pengaruh jahat Mak Lampir yang telah menjadikannya budak pelindung Grandong. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Bagus Sajiwo merebut Jatmiko dari tangan Mayang Sari dan Rindi Antika sebab ia tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Sedangkan Mayang Sari dan Rindi Antika tidak akan sanggup melawan ajian Gunakala Suta Mak Lampir yang bersarang di tubuh Jatmiko. Oleh karena itu, ia pun merebutnya secara diam-diam dari mereka berdua untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Aku ingat sekarang. Waktu itu, aku ditawan oleh anak buah Mak Lampir dan dibawa ke hadapan Mak Lampir. Rupanya waktu itu, aku disihir oleh Mak Lampir, sehingga aku tidak berdaya sama sekali. Mak Lampir menyihir kamu untuk dijadikan budak. Budak? Aku disuruh melakukan apa saja? Menjadi pengasuh Grandong. Oh, Grandong bayi iblis jelmaan stan itu? Iya. Ya, kamulah yang mengantar-ngantar Grandong. Membunuhi orang-orang tak berdosa untuk makanannya. Oh, celaka. Mendengar cerita Bagus Sajiwo, Jatmiko benar-benar merasa terpukul karena ia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk dan berdosa besar. Dengan menggebu-gebu, ia pun kemudian ingin segera membalaskan dendamnya kepada ratu sesat tersebut. Namun Bagus Sajiwo pun mengingatkannya bahwa suatu saat akan ada waktu tersendiri untuk melakukan semua itu. Kini kita menuju kepada Mak Lampir yang ketika itu sedang didatangi oleh Balong Mangkilang untuk menyerahkan penawar racun Bagus Sajiwo. Kau lakukan saja sendiri. Aku masih banyak urusan. Terima kasih, Balong Mangkilang. Kau mau upah atau hadiah? Terserah kamu. Di sisi lain, terdapat 3 murid Mak Lampir yang ditugaskan untuk menangkap Bagus Sajiwo. Mereka adalah Balung Selawe, Gede Barong, dan Karang Gompal yang kemarin juga habis dikalahkan oleh Sembara dan Kalagondang. Sudah berhari-hari mereka bertiga mencari tahu keberadaan Bagus Sajiwo, namun sama sekali mereka tidak menemukan jejaknya. Sehingga kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali kepada Mak Lampir guna menanyakan keberadaan pemuda sakti tersebut. Kami tidak bisa menemukan Bagus Sajiwo, Guru. Karena aku masih membutuhkan kalian untuk menghadapi Jatmiko. Kali ini kalian aku beri ampun. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Ikut. Hah? Kemana kaki melangkah? Ke sana aku pergi. Sebab aku seorang pengembara. Aku juga seorang pengembara. Bagaimana kalau kamu aku ajak pergi ke Batavia? Tujuanku sebenarnya mau ke Batavia untuk bergabung dengan pasukan Mataram. Ah, Batavia?
Iya. Ya, Jatmiko pun mengajak Bagus Sajiwo untuk pergi ke Batavia guna membantu pasukan Mataram mengalahkan Belanda. Namun pemuda itu pun justru terdiam dan melamun mendengar ajakan Jatmiko yang menggebu-gebu itu, sebab sepertinya ia masih memiliki beban serta urusan penting yang hendak diselesaikannya. Jatmiko pun kemudian melangkahkan kakinya untuk pergi dari tempat tersebut untuk menuju Batavia seorang diri, sedangkan Bagus Sajiwo masih melamun serta bimbang memikirkan ajakan Jatmiko barusan. Sekarang si Grandong terpisah dari Malampir. Di mana Grandong sekarang, Panglima? Di Sangiran. Dekatkah dari sini? 4 hari perjalanan untuk ukuran manusia biasa. Kita harus secepatnya ke sana, Panglima. Kita harus menangkap Grandong secepatnya. Bagaimana dengan Jatmiko? Jatmiko sedang berbicara dengan seorang pemuda yang tidak saya kenal. Kawan atau lawan? Tampaknya dia orang baik-baik. Grandong dan Jatmiko telah terpisah jauh. Kira-kira 1 hari perjalanan. Kalau begitu kita menuju ke tempat Grandong dulu. Ya, setelah mengamalkan ajaran yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Kiai Jamas, akhirnya Panglima Kumbang pun kini kembali bisa menggunakan aji paningalnya, sehingga kini mereka pun tahu di mana keberadaan Grandong dan Jatmiko. Sembara pun kemudian mengajak rombongannya untuk menuju tempat Grandong terlebih dahulu yang terletak di desa Sangiran, sekaligus berdekatan dengan gua yang digunakan sebagai markas Mak Lampir beserta sekutunya. Kini kita kembali lagi kepada Jatmiko dan Bagus Sajiwo yang di saat itu sedang dihadang Mak Lampir serta ketiga raja siluman sekutunya. Mana Grandong? Oh, berarti kalian anak buah Mak Lampir. Aku tidak butuh kalian. Di mana Mak Lampir? Aku di sini, Jatmiko. Bagus. Kau datang sendiri di hadapanku, Mak Lampir. Kau harus kubinasakan karena kau telah menyihir aku menjadi pengasuh Grandong yang telah membunuh orang-orang tidak berdosa. Oh. Karang Gompal, urus si Jatmiko. Karena aku masih ada urusan khusus dengan pemuda ini. Rupanya kau masih penasaran dengan aku, Lampir. Majulah. Aku akan menakar sampai di mana kesaktianmu. Pemuda sombong, rasakan kematianmu. Kau mau menaburi aku dengan... Mak Lampir pun kini justru tertawa terbahak-bahak setelah melihat Bagus Sajiwo mengeluarkan serbuk racunnya, sebab kini ia telah memiliki penawarnya. Ia pun kemudian menantang Bagus Sajiwo untuk segera menggunakan serbuk racun tersebut, sedangkan ia sendiri telah mempersiapkan serbuk racun buatan Balong Mangkilang untuk menghalaunya. Lakukan! Jatmiko yang menghadapi 3 sekutu Mak Lampir pun langsung menggunakan jurus-jurus andalannya. Ia pun begitu menggebu-gebu ingin segera menuntaskan perlawanan ketiga iblis tersebut. Namun hal itu tidaklah mudah, sebab mereka bertiga adalah para iblis berkepandian tinggi yang pernah membuat Kalagundang keteteran hingga meminta bantuan kepada Sembara. Akan tetapi, bukanlah suatu yang mustahil bagi Jatmiko untuk bisa mengalahkan dan menghabisi mereka, sebab ia adalah murid 3 serangkai jati yang memiliki banyak ilmu-ilmu sakti seperti ajian Klirik Ngampar dan juga ajian Margopati. Sementara itu, pertarungan Bagus Sajiwo dan Mak Lampir pun berlangsung semakin sengit. Ternyata kemampuan Bagus Sajiwo sangat luar biasa, karena kenyataannya sampai saat ini Mak Lampir tidak bisa mengalahkannya. Keduanya pun masih berimbang, sebab Bagus Sajiwo juga bukanlah pendekar sembarangan. Ia pun memiliki ilmu-ilmu langka yang dapat menyulitkan Mak Lampir.
menggunakan ajian Margopati. Ya, akhirnya 3 raja siluman murid Mak Lampir pun tewas seketika setelah terhantam ajian Margopati milik Jatmiko. Sedangkan Mak Lampir sendiri setelah mencelakai Jatmiko, ia pun segera kabur karena ia merasa tidak mampu untuk mengalahkan Bagusatjiwo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.